Kriteria komunisme PKI yang ketujuh adalah memerangi ajaran Islam, berkolaborasi dengan kaum beragama yang berpenyakit hati, penganut Islam Nusantara dan para sekutunya. Ya, jadi Islam Nusantara ini kalau kita belajar dan Al-Quran mengingatkan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Nanti kita akan bertemu dengan yang disebut dengan the New World Order. The New World Order ini backgroundnya nanti adalah pseudo governance, sistem pemerintahan bayangan. Nanti komando besarnya bernama Komite 300. Komite 300 ini berisi para pemimpin-pemimpin seluruh dunia yang mereka membiayai seluruh Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Ketiga, dan mereka sedang mempersiapkan Perang Dunia Ketiga. Pertama, kedua, ketiga ini nanti akan menjadi sebuah perang yang sangat sering dilansir, diilustrasi oleh Ustadz Uzma, Rahmat Baikuni, dan Ustadz Ihsan Tanjung. Jadi sebetulnya saling bersinggung dengan posisi bagaimana kita memahami keadaan ini. Jadi kesimpulannya dari ketujuh hal ini, menurut saya PKI sudah ada di sekitar kita. Lalu bagaimana? Kita tidak boleh gentar. Itulah yang terjadi pada hari ini. Kalau ada ajaran orang tua kita dulu, orang itu berani karena benar. Zaman sekarang orang banyak pengetahuan kebenaran, tapi penakut. Dia yakin itu benar, tapi dia membiarkan kezaliman dan kecurangan. Tapi tidak salah juga kita karena memang keterlaluan. Betul apa yang dikatakan oleh Soekarno, walaupun kita tidak mengimani Soekarno sedikit pun. Tapi secara historik memang beliau pernah berkata, satu waktu negara dipimpin oleh pemerintah yang lebih kejam dari penjajah. Ya, jadi kalau jamaah yang belum paham, fenomena dibakarnya pasar-pasar. Pasar-pasar seluruh Indonesia sejak tahun 2002 sampai 2010, dalam acara Kabar Plus Plus tanggal 13 Mei 2010 di stasiun televisi TV One, itu menjelaskan bahwa ada 500 pasar rakyat yang dibakar. Sejak pasar Tanah Abang, pasar Panimbang Pandeglang, pasar Curug, pasar Klewer, pasar Cianjur, dan juga di Sumatera, pasar Turi, juga di Kalimantan, juga di Sulawesi. Apa tujuannya? Agar potensi rakyat hancur. Muncul mal-mal dan pusat perbelanjaan. Kasus pasar Tanah Abang setelah dihancurkan, dibangun pasar Tanah Abang yang sekarang 95% dimiliki oleh orang Cina. Ya, dulu yang punya itu orang Sumatera Barat dengan orang Jawa Barat, terutama orang Tasik. Makanya di pasar Tanah Abang itu ada namanya Los Tasik. Sekarang sudah habis. Ya, sayangnya situasi ini tidak terbahas dengan bentuk perlawanan yang sifatnya membangun kekuatan pasar rakyat misalnya. Makanya di antara yang saya banggakan, saya sebagai orang yang punya titisan sebagai putra ranah Minang nih, di kita ini tidak ada Indomart dan Alfamart. Tetapi yang saya heran, Indomart dan Alfamart tidak ada, tapi kita tidak mempunyai misalnya Minang Mart kek, apa kek. Jadi kita tuh bisa menolak yang punya orang, tapi kita sendiri tidak punya. Nah, sama juga menolak Siloam. Siloamnya ditolak, tetapi padang landmarknya ada. Tidak jadi padang landmark. Tidak jadi juga. Siloam tidak jadi juga. Gagal. Nah, gagal. Baguslah kalau begitu. Berarti saya dapat update dari Buya Akil. Nah, persoalan kita hari ini adalah bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita dalam konteks keislaman ini menjadi sesuatu yang tercecer. Bagaimana mungkin? Saya sempat akhirnya menulis menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Ini menjadi sesuatu yang menurut hemat saya tercecer betul. Kemarin ada Ustadz di televisi diputarkan film G30 SPKI di salah satu stasiun televisi. Ada, tetapi pertama filmnya dipotong-potong. Kedua, gambar palu aritnya dibuat blur, dibuat tidak jelas. Itu sebagai isyarat sebetulnya. Dicabutnya, dihilangkannya film G30 SPKI, dihilangkannya PKI setelah G30S. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, di buku-buku sekolah anak-anak kita sejak tahun 2004 sudah tidak ada lagi G30 SPKI, yang ada cuma G30S saja. Karena kita tidak peduli, karena kita tidak periksa, karena kita tidak ngeh kalau bahasa orang Jakartanya, jalan terus. Ya.
Saya tahu dari mana? Karena saya tahu saya sampaikan. Waktu itu kita sempat menemui Pak Bambang Sudibyo, Profesor Doktor sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita pertanyakan pada beliau, Pak, kok bisa begini? Terbitnya buku-buku seperti Aku Bangga Anak PKI, Pengantar Kiri PKI Komunis Indonesia, tebarnya 612 halaman, beratnya 1,8 kilo. Itu buku jadi pegangan di berbagai kegiatan kepemudaan dan kepelajaran. Yang menulisnya seorang pejabat Mendikbud namanya Hilmar Farid. Ya. Jadi kelompok-kelompok PKI itulah jadi pejabat. Adonan pejabat jadi menteri, ada yang staf menteri. Seperti siapa? Dita Indahsari. Siapa Dita Indahsari? Staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Siapa dia? Dialah yang membuat partai Papernas. Dialah otak awal pendirian PRD. Apa itu PRD? Partai Rakyat Demokratik. Apa itu? Sebuah gerakan partai baru yang dipentoli oleh seorang Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya, yang ADART-nya itu persis dengan ADART PKI hasil Kongres tahun 1954. Sekarang ada orang bikin organisasi, ADART-nya yang dia punya sama dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Itu kan sama juga, cuman ganti casing, isinya sama. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin nanti jamaah ada yang berkenan atau berkeinginan memahami lebih dalam, silahkan. Karena saya tidak mungkin memberikan apresiasi yang lebih jauh karena kaji kita sebetulnya baru dimulai langsung dosis tinggi. Padahal kita perlu menjelaskan dulu kapan dimulainya, siapa yang memulai, bagaimana tahapannya. Nah, ini ada di buku ini. 10 tahap kebangkitan PKI, sistematika kebangkitan PKI, 5 langkah melawan PKI. Sebenarnya agak disayangkan Ambo ndak bisa membawa dalam jumlah yang besar. Tapi kok buat pengurus masjid nanti Ambo kasih 1 set. Ya, oke. Apakah dibantu oleh Buya Akil atau dibantu oleh moderator dari masjid? Kita mulai kata berjawab, gayung bersambut. Silakan. Terima kasih Bapak sekalian. Saya memberikan aplaus terhadap warga Bukit Tinggi ketika datang 174 warga Cina menjadi turis, maka dengan gagah perkasa saudara-saudara kita di Bukit Tinggi itu mendemonya, mengawasinya sampai pagi. Takbir. Coba bayangkan dampaknya, seluruh negara di dunia menolak turis-turis komunis dari Cina. Kalaulah seandainya tidak didemo di Bukit Tinggi, tidak diusir dari Bukit Tinggi, itu wallahu alam. Ini jam 7:30 ada penantian 174 warga Cina dengan tari pasembahan. Kaget saya. Kaget. Corona sedang berjangkit di sana, mereka umumnya komunis. Lantas hanya dengan sedikit uang kita tari, kita tunggu dengan tari gelombang. Kemana harga diri kita? Sementara kita tahu bahwa di sana sedang berjangkit wabah penyakit. Orang Islam saja ketika ada wabah penyakit tidak dibolehkan oleh Rasulullah, oleh Umar bin Khattab keluar dari tempat ini. Ini orang asing, orang Cina. Nasi sudah menjadi bubur pagi itu, namun saya tidak bisa membiarkan. Saya telepon warga dari Bukit Tinggi, ada beberapa orang yang jawab, yang penting siap bertemu sekarang, kata saya, usahakan untuk melakukan aksi. Dan mereka konon menginap di sebuah hotel di Bukit Tinggi, hotel berbintang 5. Apa yang terjadi? Kawan dari Bukit Tinggi segera rapat. Kemudian saya lihat mereka mengontrol sampai pagi. Akhirnya muncul keberanian Pemko Tanah Datar untuk menolak mereka. Setelah itu mereka pergi ke Danau Singkara. Muncul keberanian Wali Nagari dan Pak Jorong untuk menolak turis lari. Walaupun di pesisir selatan, walaupun di tempat-tempat lain mereka diterima,
tapi dampak dari aktivitas masyarakat Bukit Tinggi yang berani menolak mereka itu luar biasa. Takbir. Saran saya nanti, kalau ada himbauan-himbauan dari GNPF ulama, dari ormas Islam, ada aksi-aksi, maka tinggalkanlah jual beli agak sejenak. Karena itu besar sekali manfaatnya untuk keselamatan masyarakat kita. Saya Ibnu Akil Degani atas nama Paganagari Sumatera Barat sangat-sangat berterima kasih kepada masyarakat kita yang di sini. Mudah-mudahan Komnis, PKI di negeri kita itu dapat kita halau. Dan Sumatera Barat atau Minangkabau sejak dari dulu menjadi sponsor, menjadi pemula dari penjagaan terhadap akidah dan masyarakat kita. Saya pikir satu singkat tapi ini panjang. Mudah-mudahan nanti kita berikan kesempatan untuk yang lebih bersifat fikul waki, kasuistik dan hal-hal yang sensitif. Saya sering berseloroh kalau urusan PKI nanya jangan yang gampang-gampang. Ya, sayang gitu kalau yang gampang-gampang bisa buka buku. Lihat aja itu buku SPSPB, bisa buku sejarah. Tapi kalau tapi kalau ini pertanyaan bagus. Gerakan komunis itu mulai dilansir sejak tahun 1800-an. Konsepsi dasar itu dimunculkan pada tahun 1830 oleh seorang yang bernama Karl Marx. Karl Marx sendiri lahir tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Jerman. Konsepsi manifesto komunisnya mulai bersebar mengawali revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Ke Indonesia mereka masuk pada tahun 1913 dibawa oleh HJMF Sneevliet. Sneevliet ini adalah seorang Belanda yang merupakan tokoh perkereta apian. Maka kalau kita kenal gerakan komunis dari itu sering melakukan sabotase. Sabotase dengan membalikan atau mematah atau menyilangkan rel kereta api. Nah, gerakan komunis sebenarnya cukup bersejarah tanda kutip. Silungkang catatan tersendiri dengan gerakan 1 Januari tahun 1927. Pemberontakan PKI tahun 1926, pemberontakan PKI Silungkang tahun 1927, pemberontakan PKI Cirebon tahun 1945, pemberontakan PKI tahun 48 yang besar itu di Madiun, pemberontakan PKI berikutnya yang sangat monumental itu adalah pada tahun 1965. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Bahauddin Lopa setebal kurang lebih 400 halaman, di halaman ke-21 alinea keempat dituliskan bahwa pemberontakan PKI tahun 1948 itu gagal sebagai repetisi warming up, pemanasan. Kegagalan pemberontakan tahun 1965 itu sebagai general repetisi. Kita akan melangsungkan kudeta yang ketiga. Itu yang membuat saya agak kecut. Dan buku itu ditulis tahun 1967. Ya. Saya lagi-lagi tidak bisa bawa contohnya karena bawa ini saja, bawa 9 set, 10 set, beberapa tokoh sudah saya kasih. Ini untuk masjid ini saya kasih 1. Nah, jadi kembali kepada Ustadz kita tadi bertanya, gerakan komunis ini sebenarnya disambung oleh mulut atau otak yang bernama Soekarno. Soekarno lah orang yang dari awal bercita-cita menggabungkan antara minyak, bensin dan api. Itulah Nasakom. Cita-cita Nasakom Soekarno itulah yang bersemayam di batok kepalanya ketika dia membuat PNI tahun 1927. Gerakan itu dimotivasi oleh gerakan Sun Yat-sen, San Min Cui, dan gerakan penghancur khilafah yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, gerakan komunis disambung oleh kaum muda yang ada di Jawa. Mereka menyusup ke Syarikat Islam. Maka kita tahu ada Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Kalau tadi ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab adalah orang yang banyak meyakini pandangan-pandangan yang sifatnya Illuminati, kelompok Freemason. Nah, kelompok Freemason itu diantaranya yang jadi anggota sekarang itu adalah istrinya Jokowi. Ya, kalau kita mau lihat yang dekat-dekat gitu, yang gampang bacanya gitu. Nah, ya kalau suami saja sudah jelas, istrinya jelas juga sebetulnya. Cuman karena dia menjadi penganut Freemason, Illuminati, Bavarian Illuminati, dan kajian-kajian seperti ini sebetulnya memang membutuhkan
sama-sama banyak baca. Nah, kata kuncinya mungkin kalau kita memang punya paham keagamaan, ya, tetapi agama di negeri kita ini tidak ada jaminan apa-apa. Kalau di Makkah, di Madinah, di pusat-pusat Islam kita sama tahu, kita sudah diterangkan oleh Ustadz Rahmat Baikuni ataupun ustadz-ustadz yang lain. Ketika Dajjal datang nanti, Makkah dan Madinah nggak akan terganggu oleh Dajjal. Tapi kalau Dajjal datang ke Indonesia, kira-kira diganggu nggak? Nggak ada jaminan apa-apa, kita bisa kena, ya kan? Maka dari itu, dengan pertanyaan tadi, PKI sekarang ada di kandang PKI Perjuangan.